Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mau review tentang rumus jala dari segi media gambar. Jadi dimana rumus ini udah pernah saya bikin, udah pernah saya praktekin. Alhamdulillah hasilnya ya tidak mengecewakan. Jadi ada kawan dan komen Pak yang mungkin yang udah subscribe video saya, udah terima kasih dan ingin mengetahui dan ingin belajar dan ingin bisa bikin jala. Dari awalnya tadi dia misalnya udah bosan dengan kegagalan bikin jala, tidak puas, udah ngejahitnya capek-capek ya kan. Kalau mengikuti tata cara rumus saya ini, insya Allah udah pernah saya coba, udah pernah saya praktekin, hasilnya ya memuaskan gitu. Jadi tidak perlu kita banyak ngomong, banyak bacot lah ya kan, banyak cerita. Saya akan jelaskan rumus ini, berapa kepalanya. Ini judulnya sulaman tangan. Rumus jala bebas ukuran, jadi ukuran berapapun terserah lah ya kan, mau ukuran sekecil apapun dan sebesar apapun. Kalau mengikuti rumus saya ini, insya Allah tidak akan gagal, karena udah pernah saya coba dan saya praktekin. Yang pertama saya bikin awalannya ini 40 jumlah kepala, dalam artian dalam kurung pucuknya ini kan. Setelah bikin kepalanya, bikin satu kotak, jahit ke samping dengan 2 putaran. Satu kotak, satu kotak anaknya ini 1:1. Mungkin kawan-kawan mengerti lah, anak banding 1 ya kan. Anak dulu, jahit sekali, baru anak lagi, jahit lagi, anak lagi, itu 1:1. Setelah anak mau masuk ke tahap yang kedua, itu 2 kotak, dalam artian jahit ke samping 4 putaran. Ini 2 kotak, jahit ke bawahnya ini 2 kotak, jahit ke sampingnya ini, maksudnya ini dijahit ke samping 4 putaran. Anaknya ini 21 yang saya jelasin tadi, 2 kali jahit. Anaknya 1. Nah, mungkin kawan-kawan pada ngerti dan paham lah ya kan, 2:1. Tahap yang ketiga itu, tahap yang ketiga 1, 2, 3, itu 3 kotak, jahit ke sampingnya itu maksudnya itu 6 putaran ini. Itu dalam catatannya itu 3 kotak ya kan. Yang ketiga sama yang kedua itu sama, 3 kotak juga, 6 putaran ya kan. Anak ke sampingnya ini 3:1, 3:1. Anak keempatnya juga, anak keempat sama 3 kotak. 3 kotak anak ke sampingnya ini 4:1. Anak yang kelima mau masuk ke anak yang kelima, jadi tahap yang keempat dan kelima ini sama, 3 kotak, dalam artian 6 putaran. Anak ke sampingnya itu 5:1. Yang keempat dan kelima ini sama ya kan, 3 kotak. Nah, jadi jahit ke samping 6 putaran, anakannya itu 6:1. Tahap yang ke-7, yang ke-8, pahamin bro ya, anak yang ke-7 dan ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai dan seterusnya, itu ke bawahnya ini 6 putaran, dalam artian 3 kotak semua. Ingat bro ya, nanti jangan tidak paham lagi dan bertanya. Kalau tidak paham juga boleh ditanya langsung lewat WA. Tahap yang ke-7, saya ulang lagi, tahap yang ke-7 sampai dan seterusnya ya, nanti saya akan jelaskan sampai berapa anak ya kan.
Tahap yang ke-7 sampai dan seterusnya itu 3 kotak semua, dalam artian 6 putaran. Kalau anakannya ini 71, 81, 91, 101, berurutan seperti itu hitungannya bro, paham lah ya kan. Terus yang kedua, cara mengetahui jumlah mata jala yang kita bikin. Rumus perkaliannya seperti ini. Contoh, ini tahap, misalnya tahapnya kita bikin tahap 12 dikali 40, di mana dapat angka 40 nih bro. Setiap penganakan itu jumlah menambahnya mata itu cuma 40 mata. Kenapa? Karena ampalannya 40, karena anakannya ini berurutan 11, 21, 31 dan seterusnya, makanya cuman menambah matanya 40. Dia akan berlahan-lahan jala itu mengembang karena tidak begitu spontan. Nah, makanya anaknya itu sering dia berlahan-lahan mengembang, makanya jala itu digenggam pun enak, dilihatnya pun enak, kayak model dia kerucut begitu, ketika digantung pun juga enak gitu. Nah itulah, misalnya anak 12 kali 40 ditambah 40 ini hasilnya 520 ya kan. Kalau anaknya 17 bro tinggal diganti, kalau anaknya 14 bro tinggal diganti 12 ini, 12 kali 40, 14 kali 40 ditambah 40, hasilnya kan tahu, di kalkulatorin sendiri aja kalau ingin tahu. Sistem daun jala saya ini, rumus saya ini, panjang daun jala 50/50, maksudnya 50% kita bikin anakan. Misalnya kita mau bikin 2 meter, 1 meter itu kita bikin anak, yang 1 meter ke bawah itu enggak gitu. Misalnya tahap 1 sampai ke tahap sampai panjangnya 1 meter itu cuma dapat anaknya ya 12, ya stop. Kita mau bikin cuma 2 meter ya kan, 2 meter. Jadi yang 1 meter ke bawahnya ini tinggal dijahit ke bawah sampai yang kita targetkan 1 meter lagi, udah selesai. Insya Allah jalannya bagus, akan mengembang. Terus kalau 2,5 meter ya tinggallah 2,5 meter bagi 2, berapapun dan jumlah tahapannya, stop sudah penganakannya. Udah nyampe 1 meter 25 cm lah kenanya ya kan, 1 meter 25 cm, mau berapapun dapat anaknya stop. Jadi 2 meter 50 cm nya ke bawah, nah, itu tidak perlu lagi nganaknya sampai ke yang kita inginkan buat pasang rantai. Nah ini perlu dipahamin lagi bro. Anakannya ini kalau bisa jangan dikasih kunci, maksudnya jangan dikasih mati, dikasih hidup. Apa tujuannya saya akan kasih tahu. Ketika anakannya ini enggak dikunci, jala dikembang, dia akan naik ke atas, jadi mata jala tidak mengkerut, jala pun juga bagus mengembang. Nanti dia mudah putus, tidak akan semudah itu jala ini, senar itu putus karena dia bagian atas bukan bagian bawah sana. Makanya badan jala saya ini sama kepalanya itu 50/50, makanya jauh anakan dari kaki rantainya itu, maka tidak mudah untuk putus lah ya kan. Yang kedua, ketika ada ikan kecil udang, dia akan kerasa ketarikannya, anakan ini main bro. Nah gitu. Yang selanjutnya saya kalau bisa anakannya ini ya dikasih sejajar lah bro ya. Insya Allah bagi yang udah pernah bikin jala, teknik dasarnya itu udah ada ilmunya, cuma mensejajarkan anak ini pasti dia akan mengerti ya kan. Tahap 1 sampai tahap berapapun ya mudah-mudahan saja. Caranya itu
kalau bisa anaknya itu jangan dihitung matanya, diurut dari ekor anak mau dibikin anakan itu, insya Allah akan sejajar ya. Nah itulah video saya Mas Bro, penjelasan saya, semoga kawan-kawan mengerti dan paham. Itulah yang dapat bisa saya bagikan ya, ilmu dan pengalaman. Saya juga bukan orang pintar, saya juga bukan orang yang pandai, cuman ada sedikit ya ilmu yang bisa saya bagikan buat kawan-kawan di YouTube, terutama yang udah subscribe channel saya ini, yang udah dukung channel saya ini. Mudah-mudahan channel saya ini berkembang, yang jelas terutamanya itu bermanfaat lah buat orang banyak, bukan sekedar hiburan. Ini ilmu, rumus buat anak cucu kita, buat selanjutnya biar tidak hilang yang udah pernah dijalanin sama yang udah terdahulu, diturunin sama ke cucu-cucunya. Yang mudah-mudahan ini bermanfaat ya kan. Nah, itulah video singkat saya, semoga paham dan mengerti. Nah, lebih dan kurangnya saya juga manusia biasa bro. Nah ini rumus sudah pernah saya praktekin, sudah pernah saya coba, alhamdulillah hasilnya bagus. Nah itulah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.